idza nazala al-bara amma as-salih wat-talih. Ketika Allah menurunkan bencana, maka tak peduli ia baik atau buruk, tak peduli ia taat atau jahat, tak peduli ia saleh atau zalim, akan Allah luluhkan tahkan sama rata. Kenapa? Karena bikaunihi lam ya'murhum wa lam yanhahum wa lam yahdurhum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'u lil aqdam minar rukuni ila hadhihi ad-dar wa manaha safa ihsanihi ila daril qarar wa naffada tasarif al-aqdar fi ahli al-jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzul Wari yang mulia Kiai Haji Admin Muhammad beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fawzul Wari yang mulia Raden Ali Zubairi MPDI beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati jajaran asatidz wal asatidah Lembaga Pendidikan Islam Al-Istiqmal di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Fawzul Wari. Dewan juri yang saya hormati, teman-temanku yang saya cinta sayangi. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berangkai salam marilah kita haturkan kepada Sang Mahkota Alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, memasuki awal tahun 2025, dunia dihebohkan dengan sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin dengan kecepatan hampir 112 km per jam disertai api yang berkobar selama 24 hari membakar hampir setengah kota California, Amerika Serikat, yang mengakibatkan hampir 10.000 bangunan hancur, menghanguskan lebih dari 14.000 hektar di sebelah timur, dan menghabiskan 23.000 hektar di sisi barat Los Angeles, dan mengakibatkan kerugian sebesar 2.600 triliun rupiah. Kebetulan dan terasa anehnya, hal ini hanya berselang 3 hari dari pernyataan Presiden terpilih Amerika Serikat, yang mana dia menyatakan dukungannya kepada Israel atas invasinya kepada Gaza. Dan dengan arogan dia sesumbar mengatakan, jika para sendera tidak juga bebas pada saat orang ini menjabat, maka neraka akan membakar di Timur Tengah. Akan tetapi hanya berselang 3 hari dari pernyataan tersebut, neraka meluluh lantahkan kota kebanggaan negeri tersebut.
Hal ini memantik hati saya untuk menyampaikan pidato dengan judul bencana, cobaan atau azab. Hadirin sahabat Aksmal rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha faqasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya ketika Allah menetapkan di Lauhil Mahfuz untuk memusnahkan penduduk negeri, maka Allah akan menjadikan orang-orang yang hidup dewas sebagai penguasa. Lalu mereka membuat kerusakan, keluar dari kebenaran, lalu diikuti secara membabi buta oleh orang lain. Dengan begitu semuanya berhak menerima hukuman, lalu Allah pun membinasakannya. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang menjadi pertanyaan besar yang pertama adalah, jika yang berbuat maksiat melakukan kerusakan-kerusakan hanya segelintir orang, kenapa satu kota yang terkena bencana? Seseorang menganalogikan bahwasanya terkadang Allah mengazab hambanya sama persis dengan manusia terhadap semua. Akatipuna bapak manusia kaling setong kaling sedikit sepokon sijoper sama satu orang, satu golongan yang melakukan kerusakan, maka satu kota bahkan satu negeri yang akan ditimpa bencana. Kenapa? Karena ada ulama idza nazala al-bara' amma as-salih wat-talih. Ketika Allah menurunkan bencana, maka tak peduli ia baik atau buruk, tak peduli ia taat atau jahat, tak peduli ia saleh atau zalim, akan Allah luluh-lantahkan sama rata. Kenapa? Karena dikaunihi lam ya'murhum wa lam yanhahum wa lam yahdurhum fillah. Dikarenakan orang yang baik tidak pernah menyuruh mereka pada kebaikan, tidak mencegah terhadap kejahatan, dan membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah, apakah bencana tersebut merupakan cobaan atau azab dari Tuhan? Di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, alamatul ibtila ala wajhil uqubati wal muqabalah adamu sabri 'inda wujudil bala. Tanda musibah sebagai hukuman adalah orang tersebut tidak bersabar, bahkan bersedih dan mengeluh kepada makhluk. Wa alamatul ibtila takfiran wa tamhisan lil khati'at wujudus sabril jamil min ghairi syakwa. Dan musibah sebagai penebus dan penghapus kesalahan adalah orang tersebut tidak bersabar, bahkan bersedih dan mengeluh kepada makhluk. Wa alamatul iftila birtifa'id darajat wujudur ridha wal muwafaqat. Dan musibah sebagai pengangkat derajat adalah adanya ridha atas takdir Allah. Hadirin sahabat Aksmal rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'adhamul jazaa ma'adhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar. Apabila ia sabar, maka Allah meridainya, dan barang siapa yang murka, maka Allah murka kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan dari pidato saya adalah, hendaknya kita bersyukur apabila diberi kenikmatan, dan kita harus bersabar apabila kita diberi kesukaran. Hadirin rahimakumullah. Pidato ini akan saya tutup dengan ungkapan keren dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Musibatun tuqabbalu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrullah. Musibah yang mendekatkanmu kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah.
Hadirin rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di sini pidato saya. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.